Tabea Sigiwangko, selamat bakudapa, sahabat Mars. Ketemu lagi kita di program acara Sumirita. Di Sumirita kali ini kita akan membahas sama-sama topik tentang lingkungan hidup kita dalam kacamata sosio-kultural religi. Tentu kita akan membahas topik ini dalam konteks wilayah Sulawesi Utara, secara khusus lagi di wilayah adat Minahasa. Untuk membahas topik ini, kita sudah menghadirkan seorang narasumber yang kita kenal sebagai seorang budayawan, teolog, sehari-hari juga dikenal sebagai Ketua Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur dan Kepala Pusat Kajian Agama dan Budaya LP2M, Institut Agama Kristen Negeri Manado, Dr. Denny Pinontoan, Master Teologi. Tabea, ya, Nerden? Tabea. Ya, jadi Pak Denny Pinontoan selama ini biasa disapa akrab oleh banyak orang, termasuk para mahasiswa dengan Nerdeni. Ya. Kita langsung saja ini, Nerden, membahas topik kita tentang lingkungan hidup kita dalam kacamata sosiokultural religi. Mengapa persoalan lingkungan hidup itu penting untuk dibicarakan? Mungkin itu pertanyaan pertama untuk masuk lebih jauh diskusi kita dengan terkait dengan topik ini. Ya, jadi saya kira di mana-mana dan sudah sejak dahulu kala lingkungan hidup penting bagi kita yang membincangkan tentang lingkungan hidup. Nah, lingkungan hidup yang kita pahami apakah itu flora, fauna atau yang berkaitan dengan itu, dia akan tetap eksis. Ada yang mengatakan tanpa manusia, tapi manusia agak sulit untuk bukan agak sulit, tapi memang tidak bisa eksis tanpa lingkungan hidup. Ya. Tapi sehari-hari sebenarnya lingkungan hidup itu kan ruang dan tempat. Nah, ruang karena lingkungan hidup memberi rasa aman, nyaman kepada manusia. Dia sebagai tempat karena disitulah manusia berpijak atau kemudian di situ dia hidup tentu sebagai bagian dari organisme itu. Ya. Kadang kita lupa bahwa ketika kita terlalu bersemangat menjalani kehidupan ekonomi, politik, kita kemudian mengabaikan aspek ini, di mana kita menghirup oksigen, kita minum air, kita makan dan lain sebagainya. Semua itu dari alam ini kan, dari lingkungan hidup. Dan dengan demikian maka ketika nanti muncul entah itu banjir, longsor atau musim kemarau, orang-orang baru sadar. Wah, ternyata dia itu bagian integral dari lingkungan hidup yang selama ini dia mengabaikan itu. Nah, sekarang ini menjadi penting karena ada yang kita dengarkan global warming, climate change, dan itu sudah berdampak hingga ke tingkat lokal yang sebenarnya di banyak tempat itu dia masih sangat terintegrasi dengan hutan, laut, sungai, tapi sudah memberi dampak. Karena dampak perubahan global itu. Ya, Nerden, kita lebih jauh ke topik kita dari perspektif sosio-kultural religi. Anda sendiri melihat bagaimana sebenarnya kondisi lingkungan hidup kita di Sulawesi Utara hari ini? Ya, jadi kalau kita amati ya, yang kita sebut Tanah Minahasa itu kan mencakup 7 kabupaten kota yang ada di Provinsi Sulawesi Utara. Ya. Tapi selalu kita harus sadari bahwa 7 kabupaten kota itu secara wilayah adat itu terintegrasi dengan wilayah yang lain. Dengan demikian maka dalam hal ekologi atau lingkungan hidup itu juga berkaitan. Jadi manusia menjalani kehidupannya secara sosiologis, tapi apa yang dia jalani itu ditopang oleh alam ini, oleh ekologi. Nah, mari kita amati misalnya, saya selalu berkaitan bahwa persoalan lingkungan hidup tidak hanya berkaitan dengan moral. Orang kan sering mengatakan misalnya iman katanya terekspresi dari kemampuan menjaga lingkungan hidup dan sebagainya. Iya. Kita diajarkan dari kecil kan oleh agama atau oleh budaya kita dan membentuk moral kita untuk jaga kebersihan dan sebagainya. Tapi misalnya contoh, orang-orang di daerah tertentu aliran sungai itu sudah berusaha untuk tidak membuang sampah di sungai. Tapi dia di tempat lain kebijakan pemerintah misalnya, ya justru memperkecil sungai itu atau kemudian membuat sesuatu, entah membangun apa saja namanya itu, tapi kemudian berdampak. Jadi
berkaitan pertama-tama dengan struktural. Jadi keberlanjutan atau nasib lingkungan hidup kita berkaitan penting sekali dengan kebijakan struktural. Nah, apa itu? Politik. Nah, saya pernah coba mempelajari rencana tata ruang wilayah provinsi kita. Iya. Dan itu mungkin dia kan kemudian dia juga turunannya ke kabupaten kota kan. Ternyata yang mungkin kita bisa pelajari itu tidak ada lagi ruang sebenarnya. Ruang bagi lingkungan hidup itu untuk hidup sebagaimana dia lingkungan hidup. Karena semua sudah dipetakan, tinggal menunggu waktu kapan investor datang menduduki, mengambil. Iya. Hutan, sungai, atau laut itu. Nah, jadi akhirnya kemudian dia berdampak pada tiba-tiba datang misalnya, datang satu bangunan yang kemudian dia, ya orang kadang-kadang sulit menghubungkan antara banjir dengan misalnya tanah longsor dengan kebijakan-kebijakan itu. Iya. Padahal ilmu pengetahuan sudah mengajarkan kepada kita ada hubungan. Dan menurut saya selalu berdampak ke situ. Selalu berkaitan dengan tadi itu. Kebijakan pemerintah. Jadi akhirnya memang pertama-tama yang kita perlu lihat adalah niat baik pemerintah yang antara lain itu mewujud dalam kebijakan politiknya. Iya. Nah, bisa kita pelajari itu dalam dokumen-dokumen resminya. Jadi kalau kita boleh jujur sebenarnya kebijakan pemerintah itu apalagi terkait dengan investasi misalnya industri properti sekarang yang berkembang termasuk kehadiran perusahaan-perusahaan tambang juga kan di Sulawesi Utara itu ternyata sangat terkait dengan persoalan lingkungan kita. Yap. Tapi kalau secara jujur sebenarnya Mener Denny mau melihat apakah kebijakan pemerintah terkait dengan investasi itu selama ini sudah memperhatikan aspek ekologis itu atau bagaimana? Ya, jadi kalau menurut saya pertama politik pemerintah kita yang kemudian kita bisa baca di banyak dokumen resminya itu sudah berwawasan. Ya. Artinya sudah memiliki kesadaran itu. Tapi ternyata lebih banyak atau lebih dominan mempengaruhi sehingga kemudian itu dia memuju dalam kebijakan adalah saya kira investasi. Kenapa saya mengatakan itu? Karena misalnya dalam pidato, dalam kampanye dan sebagainya kan tahun-tahun politik ini, wah itu selalu disebutkan bahwa ketika kalau mereka akan memimpin satu daerah mereka akan berpihak pada lingkungan. Itu wawasan. Iya. Tapi begitu pemerintahan berjalan, kita tidak melihat kan misalnya ada satu kebijakan yang memang dia secara spesifik, misalnya dia memberi perhatian. Jadi menurut saya dalam dalam implementasi kebijakan politik ya masih lebih banyak tidak bersikap adil terhadap lingkungan hidup itu. Iya. Dan itu saya kira banyak buktinya kan, kita bisa lihat itu. Ya. Nerden, Anda dikenal sebagai seorang budayawan juga di Minahasa, di Sulawesi Utara, bahkan di Indonesia. Sebagai orang Minahasa, Anda sendiri bagaimana memahami sebenarnya atau bagaimana sebenarnya orang Minahasa memahami tentang lingkungan itu, memahami tentang alam ini secara kultural. Yep. Jadi kalau dalam praktek kultural adat, sekira mestinya orang Minahasa selalu menyadari dan kemudian merefleksikan itu dan menjadi bagian dari sikap hidupnya kaitan dengan lingkungan hidup. Bahwa leluhur kita mengajarkan dirinya sebagai Tou itu bagian terintegrasi dengan apa yang kita sebut Semanono. Dan itulah alam semesta ini. Ya. Nah, artinya apa? Bahwa dalam pandangan orang Minahasa yang disebut yang hidup itu bukan hanya dirinya. Ya. Memang dalam pelajaran biologi dan sebagainya kan yang disebut makhluk hidup itu manusia, flora, fauna, lalu kemudian mikroorganisme kan yang membentuk satu ekosistem. Tapi bagaimana dengan yang lain? Entah itu batu, sungai dan tanah dan sebagainya. Itu semua disebut juga Semanono. Kenapa? Dalam pandangan leluhur kita,
semua ini memiliki mukurnya, jiwanya. Iya. Itu memang tidak tampak, tapi substansi dari kehidupan ada di situ. Iya. Bahkan misalnya dalam praktek-praktek yang saya masih alami itu, memetik moba PT saja surgedi, Iya. atau apapun di kobong itu, orang mesti bilang, mesti minta permisi lah begitu. Kenapa? Karena orang menganggap bahwa orang juga sama, entah itu dalam bentuk tumbuhan atau jadi nilai itu yang mestinya dihidupkan. Dan saya kira itu masih kan muncul di banyak tempat, di mana ada yang kemudian sayang sekali itu disebut kata istilah kepelian bergeser jauh dari maknanya, kemudian seolah itu tempat yang apa ya, ada jin-jinnya dan sebagainya. Padahal maksudnya itu ruang-ruang sakral kan gitu. Ruang sakral itu entah rumahnya, tapi ada tempat-tempat tertentu. Paling konkret itu adalah misalnya ada mata air, lalu kemudian ada pohon besar. Orang-orang tua akan mengatakan atau orang teman mengatakan jangan sembarangan di tempat itu. Tapi maksudnya bahwa sebelum mungkin mereka menerima pengajaran pengetahuan kaitan dengan hal itu, mereka sudah tahu bahwa pohon besar itu yang kemudian faktor penting dalam hal ketersediaan air misalnya begitu kan, atau dalam hal menopang struktur tanah dan lain sebagainya. Itu sudah muncul, masih muncul dalam sekarang, tapi ya itu makanya kita perlu kemudian melakukan upaya-upaya untuk melakukan rekonstruksi itu. Nah, tapi pada intinya saya kira kita orang Minahasa diajarkan oleh leluhur kita dengan warisan budayanya adalah kita manusia terintegrasi dengan alam, tapi hubungan yang saling membutuhkan itu dihayati secara religius. Iya. Jadi terbentuk hubungan segitiga yang saling mendukung, memberdayakan manusia, alam dan Tuhan. Tou lalu semanono itu, dan kalau orang Tontemon mengatakan kasuruan. Iya. Itu sebagai pengasal dari kehidupan Suru. Jadi itu pandangan luar biasa sekali. Iya. Ya, Nerden, kalau mendengar penjelasan Anda tadi, ternyata kondisi lingkungan kita hari ini, bahkan ke depan, seperti apa itu juga ternyata sangat dipengaruhi oleh cara pandang termasuk kebijakan dari pemerintah kita, baik eksekutif maupun legislatif. Kalau boleh mau memberi pesan dan saran, kira-kira apa saran Anda terhadap pemerintah kita dalam rangka kita tetap menjaga keberlangsungan lingkungan hidup kita agar supaya bisa tetap dinikmati anak cucu kita ke depan nanti? Ya, tentu kita harus terima fakta bahwa ke depan kehidupan sosial, ekonomi, budaya kita selalu berkaitan dengan politik. Ya. Karena kita menerima adanya eksistensi negara kan. Menurut saya bahwa mungkin bukan hanya nanti ke depan, mulai dari sekarang adalah apapun yang diupayakan oleh pemerintah itu terkait dengan pengaturan pengelolaan kehidupan bersama masyarakat dengan alam, mesti belajar dari nilai-nilai budaya kita. Iya. Nah, kalau dia orang di tempat lain, budaya setempat, karena budaya kita itu, warisan leluhur itu mengajarkan suatu kehidupan, model kehidupan yang terintegrasi. Nah, politik dibutuhkan karena dia berkaitan dengan otoritas negara, pemerintah, sehingga kemudian warga negara ikut berpartisipasi dalamnya. Tapi paradigmanya apa? Itu kan pertanyaannya. Paradigma politik kita itu apa? Dalam hal lingkungan hidup, termasuk juga dalam hal kehidupan sosial, ekonomi itu, saya kira dengan otonomi daerah dia memberi ruang untuk menggali nilai-nilai budaya dalam rangka memberi perspektif dan menjadi paradigma dalam pembangunan. Apa yang kemudian kita masih gunakan istilah pembangunan itu. Sehingga politik itu harus politik yang holistik. Ya. Politik itu kan tidak, sebenarnya mestinya tidak hanya urusan elit saja. Ya. Politik itu urusan semua. Dan subjeknya adalah rakyat, lalu kemudian juga alam. Kita sudah bersusah payah membangun ini, tapi kemudian hanya sekejap dihantam oleh banjir misalnya. Apa gunanya? Sia-sia kan semua. Tapi kalau kita membangun dengan perspektif tadi itu, perspektif yang punya wawasan ekologi, kultural, maka apa yang kita bikin hari ini dia akan dinikmati
oleh anak cucu kita karena fondasinya kuat, Iya. yaitu berwawasan budaya tentu, nilai-nilai budaya setempat, tapi visinya adalah apa yang orang Minahasa sebut pakatuanu pakalowiran. Iya. Dan itu bukan hanya manusianya itu, tapi semua utuh. Manusia tidak akan lestari hidupnya kalau alam juga tidak lestari. Dan kita di Minahasa punya basic atau landasan nilai itu yang Ya. sangat substansial. Kira-kira demikian. Ya benar Den, Bung Son. menjaga alam ini, menjaga lingkungan ini tentu bukan cuma tanggung jawab pemerintah, tapi juga tanggung jawab semua orang termasuk kita masyarakat pada umumnya yang ada di Sulawesi Utara dan secara khusus lagi di wilayah adat Minahasa. Kira-kira apa catatan Nerdeni yang perlu diperhatikan juga oleh kita masyarakat dalam rangka kita terus menjaga keberlangsungan alam lingkungan kita supaya tetap lestari dan sekali lagi bisa tetap dinikmati terus sampai ke anak cucu kita. Saya kira dalam satu sistem sosial politik itu apa yang kita sebut masyarakat atau lain itu adalah subjek. Iya. Nah, yang sering terjadi kan dengan politik yang sentralistis dan elitis itu, rakyat hanya dijadikan objek. Tapi politik yang kita harapkan ke depan, menempatkan rakyat atau komunitas itu, termasuk alam sebagai subjek. Iya. Sehingga perspektif ini kemudian harus mewujud dalam kebijakan-kebijakan politik. Nah, karena apa? Karena semakin banyak orang menyadari secara global bahwa kita ini satu kesatuan organisme. Satu rapuh maka akan berdampak pada unsur yang lain. Nah, alam rapuh atau juga mental intelektual manusia rapuh akan berdampak pada alam. Dan itu akan berdampak pada bangunan politik yang kita desain. Dan tentu akan mengancam kehidupan itu sendiri. Iya. Dan sekali lagi kehidupan itu menyangkut relasi yang holistik ini, yang saling terintegrasi. Baik, Ya, demikian. Nerden, makasih banyak telah berbagi dengan kita, berbagi pengetahuan dan pesan-pesan penting yang berisi pengetahuan itu tentu sangat penting bagi kita semua di wilayah Sulawesi Utara ini, baik pemerintah, para pemangku kebijakan maupun kita, masyarakat pada umumnya untuk terus menjaga kelestarian lingkungan hidup kita. Sekali lagi terima kasih banyak makasih sudah banyak. berbagi. Semoga sehat-sehat, kuat-kuat Nerden. Kita bisa bersua lagi untuk tetap berbagi pengetahuan yang lain dengan sahabat Mars yang tetap setia menyimak program acara yang ada di Mars. Sekali lagi makasih banyak. Siap. Nerden. Banyak. Sahabat Mars, sampai di sini dulu perjumpaan kita dalam program acara Sumirita kali ini yang membahas topik lingkungan hidup kita dalam kacamata sosiokultural religi. Dan kita telah bersua dengan Dr. Denny Pinonton Master Teologi, budayawan, teolog, Ketua Pusat Kajian Kebudayaan Indonesia Timur, yang juga dikenal sebagai Kepala Pusat Kajian Agama dan Budaya LP2M Institut Agama Kristen Negeri Manado. Sampai baku dapa, makasih banyak. Yap. Tabia Sigi Wangko. Tapi ya.